ketika kamu berinvestasi di dalam bidang tersebut, nilainya dan hasilnya, profitnya kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga salawat serta salam Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad. Teman-teman dan kawan-kawan sekalian, tanpa panjang lebar, tanpa banyak omong sebelum ini, yang ingin saya sampaikan adalah sebuah pesan. Mohon didengarkan pesan ini, pesan yang bukan berasal dari saya, pesan yang berasal dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apa yang ingin saya sampaikan setelahnya semuanya berkaitan dengan pesan ini. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan tentangku walaupun cuma satu perkara, kata Nabi. Walaupun cuma satu ayat. Kebaikan yang kalian tahu tentang Nabi besar Muhammad, sampaikan kepada orang lain selain kalian. Kenapa Nabi memerintahkan dan menganjurkan untuk melakukan hal tersebut? Teman-teman tahu yang namanya investasi? Tahu kan? Investasi, berbisnis, tahu. Masukin duit, setelah 1 bulan keluar duitnya berkali-kali lipat, atau setelah bertahun-tahun berkali-kali lipat. Ada yang lagi rame sekarang apa namanya, Bitcoin. Iya, invest ke situ 1 tahun kemudian tiba-tiba keluar nambah tuh profitnya ribuan dolar. Ala kulli hal, ini semua investasi di dunia, pada akhirnya kamu masuk ke dalam liang lahat kamu, nggak akan itu harta ngikutin kamu. Maka ada investasi yang namanya investasi akhirat. Ketika kamu berinvestasi di dalam bidang tersebut, di dalam amalan tersebut, nilainya dan hasilnya, profitnya kamu lihat di akhirat nanti. Itu semua bertumpu pada hadis Nabi, "Man dalla ala khairin falahu ajru man amila biha." Setiap seseorang dari kalian yang mengajak orang lain kepada perkara yang baik, itu kamu bukan cuma dapat pahala dakwahnya doang, tapi orang yang melakukan perkara baik itu dia pahalanya kamu akan diberikan sama seperti yang diamalkan orang tersebut. Jadi kalau misalkan saudara ngajak orang buat sholat, "Dek, ayo kita sholat yuk di masjid." Kamu sholat di masjid sama orang tadi, ini pahala kamu pahala sendiri. Orang tadi sholat di masjid dapat pahala sholat di masjid, sholat berjamaah, dan pahala sholatnya dia di masjid itu diberikan ke orang tadi, teman kamu, dan kamu dibagi kopiannya, pahala tersebut yang setimpal dibagi dari pahala yang dilakukan oleh orang lain tadi. Ini yang dinamakan sebagai investasi akhirat. Maka dari itu Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan tentangku walaupun cuma perkara yang kecil, cuma satu perkara, tapi khasiatnya dan manfaatnya, profitnya yang kamu lihat ntar di akhirat akan besar. Karena ketika perkara yang baik diamalkan, sunnah Nabi, kamu bilang, "Ayo coba kalau misalkan minum tuh duduk." Ini orang minum duduk mendapatkan pahalanya juga dikirim buat kamu. Pahala buat ini orang dapat, dan buat kamu juga dapat, karena mengajarkan orang tersebut untuk duduk ketika minum dan mengamalkan sunnah Nabi. Dan juga nggak cuma itu, kalau orang itu mengajarkan orang lain, maka kamu yang pertama kali ngajarin orang tadi, teman kamu, mendapatkan pahala orang lain yang mengamalkan ilmu yang kamu ajarkan ke teman kamu. Maka saya selalu bilang, guru ngaji itu di pondok pesantren ataupun di kampung-kampung itu perlu ditaruh di atas kepala, dihormatin sehormat-hormatnya. Mau cuma ngajarin huruf alif, ba, ta, tapi setiap huruf yang dibaca sama muridnya ketika dia ntar beranjak dewasa, setiap huruf, setiap kata dari Al-Quran itu pahalanya dicatat di mana? Di catatan amal baik guru ngaji tadi. Maka perlu diangkat, dihormatin di atas kepala. Dan guru itu kenapa harus kita hormatin? Karena gurulah yang mengajarkan kita mengenal Allah, menjauhi lobang, menjauhi racun, menjauhi neraka dan api jahanam. Maka perlu dihormatin para guru. Kiainya kita, ustadz-ustadz kita itu perlu dihormatin. Mereka
mengajak kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari yang namanya keburukan dan kecelakaan. Bahkan dikatakan oleh bangsa Arab atau peribahasa orang Arab apa? Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku nggak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru itu adalah seseorang yang memiliki jasa yang sangat besar di dalam hidup kita. Mungkin kita kalau di Indonesia sama guru, ya sekedar guru ngaji, ngapain dihormatin? Mendingan kita menghormatin Habib atau menghormatin Kiai atau menghormatin orang-orang lainnya. Padahal guru ngaji itu yang perannya paling besar di dalam mengubah nasib kita dan mengajarkan kita hal yang paling baik, yaitu mengajarkan apa? Membaca Al-Quran. Maka perlu kita menghormati mereka, menyambung silaturahmi kita antara kita dan mereka. Karena laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kita nggak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi kepada perkara yang Nabi katakan, balighu anni walau ayah. Nabi mengatakan, sampaikan tentang aku walaupun cuma sedikit. Teman-teman, faktanya nih, kamu mau jadi dai atau kamu nggak mau jadi dai, pada akhirnya kamu akan menjadi dai. Mau tidak mau, kamu mengajak orang pasti. Yang adik-adik punya gak yang namanya influence kepada teman-temannya? Yang adik-adik yang kecil tentu punya pengaruh kepada teman-temannya pasti. Yang tua pun juga punya pengaruh kepada temannya atau bahkan kerabatnya atau keluarganya atau anak-anaknya. Setiap seseorang dari kita adalah dai di dalam hidupnya masing-masing. Walaupun bukan dai di atas mimbar, tapi dia adalah dai karena dia mengajak orang kepada sebuah perkara. Dia mengajarkan anaknya, menyuruh anaknya untuk pergi ke sekolah. Seorang bapak adalah dai yang mengajak anaknya untuk masuk ke dalam ranah pendidikan, sekolah. Ketika mana dia mengajak anaknya kepada sekolah ngaji atau diajarkan ngaji, diajak anaknya ke masjid, maka dia adalah dai ilal khair. Tapi kalau misalkan dia ngajak anaknya kemana? Ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mengajak anaknya kepada perkumpulan yang diharamkan oleh Allah, mengajarkan anaknya untuk membenci dan bahkan menyebarkan fitnah, atau bahkan mengajarkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang haram seperti mencuri dan sebagainya, itu maka dia adalah dai ila syarr, mengajak orang kepada yang namanya keburukan. Faktanya teman-teman, ini cuma faktanya. Ini faktanya. Kita pasti, setiap seseorang dari kita adalah dai. Setiap seseorang dari kita adalah dai. Peran kita antara dua, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada keburukan. Pilihan ada di tangan kalian. Dan Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajru man amila biha. Sesungguhnya orang kalau mengajarkan kebaikan, itu pahalanya setimpal seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Maka teman-teman, perlu kita mengajak atau memberikan pengaruh yang baik di lingkungan kita, pengaruh yang baik di lingkungan kita. Jangan memikirkan bahwasanya, jangan kamu berpikir bahwasanya saya nggak pantas untuk mengajak orang-orang ke perkara yang baik. Saya nggak pantas ngajak teman saya untuk apa? Untuk sholat di masjid contohnya. Saya nggak pantas untuk ngajak teman saya sholat berjamaah sama saya. Toh saya aja belum benar-benar banget, gua aja nggak rajin-rajin banget sholat. Saya aja sholat masih bolong-bolong. Tapi teman-teman, kamu nggak mengamalkan ilmu kamu, itu adalah suatu keburukan, itu adalah sebuah kekurangan. Dan kamu tidak mengajak orang-orang kepada sebuah kebaikan, itu adalah sebuah kekurangan yang lain. Di sini double, kekurangan ditambah kekurangan. Tapi kalau kamu ngajak orang lain kepada kebaikan, seenggaknya di sini kekurangan kamu cuma satu. Yang perlu kamu bereskan adalah cuma satu masalah doang. Tapi kalau yang tadi, yang nggak mau ngajak orang kepada kebaikan dan dia nggak mengerjakan kebaikan untuk dirinya sendiri, itu kekurangannya ada dua perkara dan dua masalah yang harus diselesaikan oleh dia. Adapun keadaan kamu, baiknya kamu atau buruknya kamu mengatakan bahwasanya aku nggak pantas untuk mengajak orang-orang kepada jalan Allah, mengajak orang-orang kepada kebaikan. Teman-teman tahu sahabat-sahabat Nabi, kalian kira semua sahabat Nabi itu dulunya memiliki track record yang bagus semua? Enggak. Sahabat-sahabat Nabi, minhum, di antara mereka adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid, tahu Sayyidina Khalid bin Walid, sahabatnya Nabi. Dia masuk
Islam menjadi sahabat di tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriyah. Sebelumnya tahu apa yang dia lakukan? 70 sahabat dari kaum muslimin terbunuh di medan perang, di perang Uhud, dikarenakan siapa? Dikarenakan Khalid bin Walid. Kalau kita mau fair-fairan, Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam adalah penjahat perang. Penjahat perang, karena dia membuat para sahabat terbunuh, Nabi robek pipinya, gigi gerhamnya Nabi copot, darahnya mengucuran dari wajahnya, melakukan hal-hal yang sangat buruk dan imbasnya sangatlah buruk kepada kaum muslimin. Tapi lihat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan sebuah hidayah untuk hambanya, dan hambanya pun melihat hidayah tersebut sehingga dia tangkap dan dia pegang erat-erat. Sayyidina Khalid bin Walid datang kepada Nabi, bertobat di tangan Nabi. Dia datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, aku ingin masuk kepada agamamu ya Muhammad. Maka diajarkan Nabi untuk masuk kepada agama Islam. Itu tahun ke-8. Tahun ke-9-nya kata Nabi apa? Aku ingin mengutus 3.000 pasukan. 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan di perang Mu'tah. Nggak masuk akal. 200.000 lawan 3.000 orang. Terus kata Nabi, entar yang akan memenangkan peperangan tersebut adalah siapa? Pedangnya Allah yang dihunuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang jadi panglima ketika medan perang berkecamuk itu siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Yang tadinya penjahat perang menjadi pedangnya Allah yang dihunuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3.000 lawan 200.000, dikarenakan Sayyidina Khalid bin Walid itu terpukul 200.000 tersebut dan kalah. Kalah dikarenakan taktik dan akal dan cerdasnya Sayyidina Khalid Ibnul Walid, yang tadinya padahal penjahat perang, tapi dia berubah dan menjadi pedangnya Allah yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka Sayyidina Khalid bin Walid memukul mundur 200.000 pasukan, yang terbunuh ribuan dari 200.000. Dari kaum muslimin tahu yang terbunuh berapa? Cuma 11 atau 12 orang doang, padahal jumlahnya cuma 3.000. Tapi karena kecerdasan Khalid bin Walid, bisa dia loloskan kaum muslimin dari peperangan tersebut dan dimenangkan peperangan tersebut olehnya. Maka teman-teman, di sini Khalid bin Walid adalah seorang dai, orang yang mengajak kepada kebaikan, walaupun track recordnya adalah orang yang tadinya penjahat perang, tapi ketika dia taubat, kesedek wan nadam, dia taubat dengan kesidikan, dengan kejujuran, dan dia taubat kepada Allah dengan penyesalannya terhadap apa yang dia lakukan di masa lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala memutar hidupnya dan arah hidupnya 180 derajat sampai dijulukin sebagai pedangnya Allah, yang selain karirnya dia di perang Mu'tah, dia membuka berapa banyak kota yang tadinya dikuasai oleh al-kuffar wal musyrikin, itu diambil alih oleh Sayyidina Khalid bin Walid, dijadikan kota yang diduduki oleh kaum muslimin. Teman-teman, maka nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mengajak lingkungan kita atau orang-orang di sekitar kita kepada perkara yang baik. Kira-kira teman-teman, kalau misalkan saya tawarin, Anda buka program atau saya buka investment, saya buka saham, oke? Bayar 1.000 rupiah, besok jadi 10.000, oke? Saya buka bayar 1.000 rupiah, besok jadi 10.000. Ntar kalau misalkan kamu kasih 10.000, besokannya jadi 100.000. Tiap 24 jam perputarannya 10 kali lipat. Kira-kira pada mau gak? Mau, angkat tangan semua. Tapi kalau udah diajak kepada yang dianjurkan oleh Nabi, investasi akhirat, jangan kita males-malesan. Toh cuma ngasih tahu kepada teman kita, ayo kita sholat di masjid, ayo kita dengerin kajian, ayo kita berzikir kepada Allah, ayo kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Itu setiap untayan salawat, setiap untayan zikir, setiap salatnya dia akan dicatat di catatan amal baik kalian, dan itu pahalanya nggak bisa dihitung. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghukum hamba, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum hamba atas dosa yang dia lakukan, Allah itu bermuamalah menggunakan tolak ukur yang namanya sifat keadilan Allah. Ketika dia melakukan sebuah dosa, maka dihukum dengan perkara yang setimpal dengan dosa tersebut.
Maka Allah bermuamalah sama kita ketika kita melakukan dosa, itu Allah bermuamalah dengan sifat adilnya. Tapi kalau kita melakukan sebuah amal baik yang membuahkan pahala, itu Allah memberikan ganjaran bukan dengan sifat adilnya, tapi dengan sifat dermawannya. Yang tadinya 1 ditulis sama Allah 100, yang tadinya 10 ditulis sama Allah 1000, dan seperti itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala cintanya kepada kita itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Cintanya kepada kita bahkan diriwayatkan di dalam satu hadis, Nabi menyatakan bahwasanya ketika mana di saat itu para sahabat lagi di keadaan medan perang juga, ada satu ibu-ibu yang muter-muter di medan perang mencari anaknya. Para sahabat kebingungan, ini perempuan masuk ke tengah medan perang, darah lagi bertumpahan, apa yang dia inginkan? Perempuan nggak bisa membela, nggak bisa ngasih pengaruh juga di peperangan ini, nggak bisa menangin kita. Apa yang dia inginkan? Masuk ke tengah-tengah medan perang. Ternyata perempuan tersebut mencari anaknya. Lantas ketika dia temuin anaknya, dia lari, dia pelukin anaknya, anaknya nangis, melukin ibunya juga. Para sahabat melihat kayak gitu, nangis para sahabat. Kata Nabi apa? Mayubkikum, apa yang membuat kalian menangis? Kata Nabi, ya Rasulullah, al-hubbus shadiq, cinta yang jujur, cinta yang sejati, itulah yang membuat kami menangis ya Rasulullah. Kami menangis melihat ketulusan cinta antara anak dan ibu ini. Dan memang sewajarnya hati kami yang lembut dan setiap hati yang jujur melihat fenomena seperti ini di hadapan mereka, mereka akan menangis. Kata Nabi, apakah kalian bisa berspekulasi atau memperkirakan bahwasanya ibunya ini suatu saat akan melemparkan anaknya ke neraka, membakar anaknya hidup-hidup? La wallah, kata sahabat, nggak akan ya Rasulullah, mana mungkin dia tega melakukan hal tersebut. Nah, kata Nabi, tahu cintanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada cintanya ibu itu ke anak itu. Cintanya Allah kepada kalian lebih besar daripada itu. Cintanya Allah kepada hambanya lebih besar daripada itu, kata Nabi besar Muhammad. Maka Allah nggak akan melempar kita ke neraka. Allah nggak akan tega melempar kita kepada nerakanya dan mengadab kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan pintu rezeki kita. Dan teman-teman, mungkin bapak-bapak yang di sini terkadang juga terfikir akan rezeki, terbebani dengan tanggung jawab yang sangat berat di dalam membina atau memimpin keluarga, membutuhkan ini, membutuhkan itu, membutuhkan ini, membutuhkan itu. Rezeki itu adalah rahasia Allah. Rezeki itu ada yang namanya ar-rizqul madmun wa rizqul mamluk. Ada rezeki yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rezeki yang diberikan atau diserahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memiliki rezeki tersebut. Ar-rizqul madmun yang pertama itu adalah rezeki yang berupa ketahanan tubuh, kekuatan yang ada di dalam tubuh kita untuk melakukan keseharian kita, menjalani keseharian kita. Ini dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keseharian kita, kebutuhan kita untuk beribadah, kebutuhan kita untuk hidup sehari-hari pasti disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang namanya ar-rizqul mamluk. Oke, ar-rizqul mamluk. Artinya rizqul mamluk apa? Harta yang diserahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang individu. Mau harta tersebut bermanfaat atau nggak bermanfaat, maka kita lihat di hadapan kita berapa banyak orang kaya, hartanya, aset kekayaannya triliunan, tapi coba suruh manfaatin kekayaannya, kagak bisa. Kehidupannya sibuk dengan kerjanya, atau mungkin sibuk dengan penyakitnya. Ketika mana dia memiliki harta, dia udah tua. Ketika mana dia ingin berlibur atau menikmati hartanya, ternyata dia diberikan penyakit oleh Allah, diuji dengan penyakit sehingga dia nggak bisa memanfaatkan rezeki tersebut. Maka kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita minta sesuatu, itu diajarkan oleh para ulama, mintalah. Minta apa? Ya Allah, ana minta 1M, nggak jadi masalah. Ya Allah, ana minta ana minta husnul khotimah, nggak jadi masalah. Ana minta diberikan keistiqomahan di dalam sholat, tapi mintalah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Minta sama Allah, ya Allah, tapi doa yang tadi saya panjatkan, berikan doa tersebut di dalam
kondisi yang paling baik, dan juga dalam kondisi sehatnya saya, dan juga di dalam kondisi kelembutan. Semoga datangnya hal tersebut berdasarkan kelembutan dan rahmat darimu ya Allah, sehingga kita mendapatkan, ketika kita minta husnul khatimah, bukan artinya kita sama Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan untuk mati di tangan orang kafir, atau mungkin dibunuh, atau mungkin, tapi mintalah fi khairin wa lutfin wa afiyah, di dalam keadaan yang paling baik yang Allah putuskan. Jadi ketika kita minta 1M, Allah kasih 1M, tapi ternyata tiba-tiba kita diberikan ujian penyakit yang mana 1M tadi yang harusnya kita mau nikmatin, jadinya buat apa? Buat pengobatan kita. Maka biasakan ketika kita memanjatkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, katakan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan juga ketika mana kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhiri dengan apa? Akhiri dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita minta teman-teman supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberkati perkumpulan kita, memberkati kampung Sumur ini, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, meluaskan rezeki kita, mengqadha hajat-hajat yang kita panjatkan, dan mengijabah doa-doa yang kita panjatkan di malam ini, menjadikan perkumpulan kita memberikan dampak dan pengaruh yang baik di lingkungan kita, khususnya di kampung Sumur ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kalian. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna taqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir, khususnya para panitia dan juga bapak-bapak dan juga para kiai, ustadz-ustadz yang telah membuat perkumpulan yang seperti ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqomah di dalam mendirikan perkumpulan yang seperti ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.